ajan makan dah, sembahyang dulu ya, kata dah. Tapi kalau manusia pasti bingung mau milih. Oh gimana? Di sini terjadi dialog antara dirinya. Karena masih bujangan, dia nggak nanya mau pacar. Kan ini hak saya dong, gitu kan? Dia bilang begitu. Lagian saya kan ini hasil perjuangan saya. Dapat nanya sama orang tua, ajar kuitan aja asal mobil, kayak gitu kan? Iya ya benar. Nah lalu di sini dia mulai diskusi sama dirinya. Oh, nah inilah yang dimaksud dengan contoh antara keinginan dan kebutuhan. Anda mau tahu nggak? Kebutuhan si anak muda tadi cuma satu, punya mobil. Jadi biar kelihatan gitu kan hasil kerja keras selama ini kan sudah lama ngumpul gitu kan, ngumpulkan uang. Jadi udah lama nabung, biar kawan mah uyuhnya aja kayak gitu kan. Kadang-kadang orang kan melihat kelihatan hasil yang kelihatan aja kan. Apa aja masih sepeda motor ya kan tahu kawan ini nabung duit untuk beli mobil gitu kan. Kan nggak kayak simsalabim. Padahal ada orang yang kerja puluhan tahun, belasan tahun belum punya mobil. Nang betakun tuh yang itu tadi. Untung si anak muda tadi tidak balik tanya, lah bapak udah 15 tahun lebih kerja kok nggak punya mobil? Itu tidak seperti itu kan, tapi dia nahan diri gitu ya. Nah, disinilah dia dialog sama dirinya, dia bingung. Kalau bicara kebutuhan, yang dia butuhkan hanyalah sebuah mobil. Tapi bicara keinginan, wah kalau naik mobil BMW, ini kan luar biasa. Nanti dapat reward BMW, sebelum dapat reward udah naik BMW, wah kayaknya cepat dapat reward. Dia berpikir gitu, tapi setan. Kalau naik BMW presentasi terus banyak-banyak hasil dari tiansi, ting, kayak gitu aja dah, ya kayak gitu. Ada apa ulun nih, yang ini juga nggak tahu ulun masih satu gitu kan, wah jadi orang hebat kan, kayak gitu kan. Terus kalau bicara BMW, kalau anak muda biasanya laki-laki biasanya nyebut BMW itu apa? Kalau di film-film buat memikat wanita, katanya begitu kan. Kebetulan masih bujangan tadi ya. Wah, masih bujangan. Nah itu bicara seperti itu, dia pengen banget. Nah, tapi kalau bicara mobil Honda, lalu dia berpikir lagi, mobil Honda Jazz itu juga bagus, keren. Cuma kalau kelasnya Jazz Utatelon BMW, biar harga sama, tetap mahal BMW. Kok bisa seperti itu? Karena begini, kalau Honda Jazz lebih hemat. Kalau Honda Jazz kan lebih hemat, kalau BMW minyaknya boros. Kalau Jazz saya beli baru, karena gue pikir baik-baik. Kalau beli BMW, mungkin pikir baik-baik, berbaik-baik mobil lagi. Bingung ya? Antara keinginan dan kebutuhan beradu gitu. Nah akhirnya si anak muda tadi bingung harus memilih yang mana. Antara keinginannya untuk punya mobil yang bagus, yang bisa mendukung bisnisnya, ataukah dia memilih kebutuhan saja, hanya memilih mobil, yang penting ada mobil. Nah inilah yang dimaksud perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Anda pilih mana? Itu pilihan Anda nanti. Suatu saat misalkan seperti ini logikanya, nanti itulah keinginan dan kebutuhan. Hari ini Anda misalkan ditentukan dengan sebuah pilihan. Anda pilih, hari ini Anda datang ke pengantenan atau Anda datang ke OPP. Oh kebetulan pengantenannya pagi hari. Nah kebetulan sore hari keluarga lagi jalan-jalan ke Duta Mall. Anda pilih Duta Mall atau OPP. Pilihan. Mau memilih itu, pilihan itu, kalau kita mau memilih sesuatu, pilihannya biasanya dilandasi cuma hal, itu apakah itu keinginan atau kebutuhan. Mana yang harus didahulukan? Biasanya orang yang bijak itu selalu mendahulukan yang namanya kebutuhan, baru dia memutuskan untuk sebuah keinginan. Karena apa? Karena yang paling penting hari ini adalah Anda tahu nggak? Yang namanya sehat itu sebuah kebutuhan apa keinginan? Tentu dong sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau hanya ingin, berarti kalau kayak gitu, udah saya pengen sehat sih, tapi kayaknya makan sop kikil, wah mana tiap hari, kayak gitu kan? Ya karena kebutuhan Anda sehat, Anda lupakan, Anda sekali-kali aja. Nah hari ini Anda datang ke sini, ini adalah kebutuhan Anda untuk menjadi orang sehat, untuk menjadi orang yang sukses, bisa dapatkan dua-duanya, kunci sehat dan sejahtera. Yang mana kunci-kunci ini kalau Anda miliki, ini bisa membuat kehidupan Anda dan keturunan-keturunan Anda jadi jauh lebih baik lagi daripada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan sebuah keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau misalkan ada di antara Anda pengen beli handphone, lalu datang ke acara gini, yang pertama kali datang lalu bingung, malah aja, maka semua anak mau handphone, tapi bingung lah, suruh bintang 3, gitu kan ya, mulai mikir gitu ya. Problem orang itu kan biasanya uangnya terbatas. Kalau Anda sudah kaya raya, Anda nggak perlu join bisnis ini, mungkin nggak apa-apa. Beli handphone 10 bisa langsung jadi bintang 8 bisa, berarti Anda santai aja, nggak perlu bingung. Pilihan itu biasanya dijatuhkan kepada orang yang keperluannya apa, biayanya terbatas.
maka pilihan akan ada. Ayo pilih, makan bakso apa makan sate. Nah, masalahnya kan bingung, duitnya gampang ada, parutnya harus tahan. Ya kan, pilihan, muncul pilihan. Hari ini Anda dihadapkan dengan sebuah pilihan, kebutuhan Anda untuk sukses atau keinginan Anda untuk beli handphone atau untuk senang-senang lainnya. Nah, kalau kami Bapak Ibu, kami sarankan kepada Anda, lebih baik kita penuhi dulu kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk sukses, misalkan Anda bintang 3 dulu, bonus dari bintang 3 itu Anda bisa lakukan untuk beli handphone. Tapi kalau Anda beli handphone, Anda tidak akan pernah jadi bintang 3 dan tidak akan pernah sukses dari bisnis ini. Seperti itu kira-kira. Nah, misalkan sama nih, nanti ada diundang ke Vision Seminar, nanti tanggal 10 April. Terus ada nanti acara OPP berikutnya, ada investasi lagi datang ke OPP. Anda bingung, nonton bioskop kah datang ke pertemuan? Iya kan, nonton nih hari Minggu nih biasanya 30.000, kalau yang 3D 50.000 gitu kan. Bingung memilih. Kalau saya jadi Anda, saya lebih milih investasi dulu untuk keperluan bisnis ini, hasil dari bisnis ini, lalu Anda bisa senang-senang untuk situ. Sebagai apa? Kita perlu juga merayakan kemenangan kecil kita. Misalkan dapat bonus 100.000, nah 50.000, gasan nonton, bisa seperti itu, ya kan? Hal-hal seperti itu dulu, penuhi dulu kebutuhan Anda. Jadi hari ini, minggu depan ada pertemuan, Anda datang lagi. Keinginan saya kan hari Minggu pengen jalan-jalan. Sumpah sudah mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, malam Minggu pegawai terus. Hari Minggu pengen liburan. Bapak Ibu, Anda pengen nggak? Anda pengen liburan, ataukah Anda ingin memenuhi kebutuhan Anda sukses di bisnis ini, dan akhirnya Anda setiap bulan itu kerjanya cuma hari Minggu datang ke OPP, selebihnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu silahkan tiap hari nonton di bioskop sana. Pilih mana Bapak Ibu sekalian? Saya ingat banget waktu datang ke pertemuan, kata Pak Anwar, Anda pilih mana? Penghasilan yang pasti berpenghasilan, penghasilan pas-pasan lah istilahnya kan ya, penghasilan pas-pasan atau penghasilan yang pasti beliau banyak dulu ya, beliau cerita begini sama saya ya, beliau cerita begini sama saya waktu itu saya masih duduk gitu sebagai prospek. Saya ditanya dari atas panggung, Anda pilih mana kira-kira? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Anda terus bekerja setiap hari, setiap bulan sampai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun Anda lakukan, ataukah Anda terus jalankan bisnis ini di waktu luang Anda, sore hari Anda presentasi, hari Minggu datang ke pertemuan Anda lakukan sampai 5-10 tahun kemudian, tapi sisanya, selebihnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Anda tidak perlu ngapa-ngapain dan Anda bisa nikmati hari libur Anda karena Anda jalankan bisnis ini. Pilihan di tangan Anda. Waktu itu saya berpikir, keinginan saya seperti itu. Keinginan saya pengen seperti itu tadi. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis bebas mau seperti apa. Handap gaya orang kan udah duit kah? Gak apa-apa. Kalau orang Banjar ini kan beda. Kalau di Jawa itu kemarin saya ketemu teman orang Jawa tuh biasa. Kalau di Jawa tuh subihara kelihatan nggak? Dia julun. Orang di Jawa tuh udang pada ratik. Kalau di Banjar nih ratik pada udang gitu kan? Ya kalau banyak yang seperti itu gitu lah. Ya kalau orang kita ini kan gaya biarkan berduit, kelihatannya gaya gitu kan? Kalau di sana kalau bisa ada berduit biarkan apa meskipun punya banyak duit yang penting ada kelihatan supaya apa aman. Tapi tempat kita ini termasuk ya lumayan luar biasa lah. Anda bisa lihat nggak di jalan? Saya termasuk orang yang ngamatin. Oh, mobil Hummer sekarang hambur tambah gila. Yang putih sudah muncul. Saya melihat kemarin ada putih udah banyak, tapi ini putihnya habis. Soknya aja ditatak. Hummer tuh kan tinggi, soknya tuh ditatak. Waduh, dulu ini gila modifikasinya aja itu saya pernah lihat di Jakarta. Waktu itu saya nanya mobil Hummernya itu terus ada yang modif diceperi, baik. Hammer diceperi, pernah lihat nggak hammer ceper? Anda gitu, paling segini dari tanah. Itu katanya habisnya 250 juta untuk motong gitu aja. Batis kurang panjangnya Anda pikir. Saya bisa bayangkan, aduh kata saya Banjarmasin luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, antara kita kan ingin seperti itu, tapi kebutuhan kita saat ini apa gitu loh. Kita kan pengen senang-senang, kayak kelihatan jadi orang sugih, tapi kebutuhan kita saat ini apa? Kebutuhan kita saat ini adalah bagaimana caranya kita jalankan bisnis ini dengan serius agar kita bisa memenuhi segala keinginan kita. Nah Bapak Ibu, bisnis Tiansi ini luar biasanya adalah kita bisa mendapatkan banyak hal. Saya terus terang saja Bapak Ibu ya, saya pengen ceritakan kepada Anda, ini banyak sudah rekan-rekan kerja kita yang mendapatkan pengalaman luar biasa dari bisnis ini. Ini buat Anda yang baru gabung hari ini, atau buat Anda yang bintang 5. Bulan Februari, Maret, April ini ada promo. Kalau Anda bisa tembus promo tersebut, nanti terakhir sampai bulan April, kalau Anda bisa tembus jadi bintang 6, Anda berhak untuk jalan-jalan ke China gratis. Ya, oke. Ini bulan kualifikasinya 7 juga ada dapat 8. Kalau BL top sudah dapat semua lah.
ke Cina itu bukti JIM aja udah dapat. Terus selanjutnya ya, dan ke Cina itu jadi liburan tiap tahun. Nah, kalau Anda bisa tembus di bulan April itu juga, berarti menurut saya nanti kan ada episode seminar, ada Grand OPP untuk kualifikasi April itu untuk Banjarmasin. Itu juga bulan itu ada kualifikasinya 2, yaitu untuk tembus di Korea Selatan. Korea Selatan, pernah lihat Korea Selatan nggak? Ya, di TV pernah lihat ya? Di TV. Ya, di TV. Saya baru nonton film, ada film tentang pertikaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Begini saja, saya mau cerita sedikit sama Anda. Negara Korea Selatan itu dulu negara yang tidak dikenal pada tahun 99. Saya mau cerita sedikit cerita yang pernah saya ceritakan juga sebelum saya tutup acara hari ini. Saya mau cerita sedikit, saya punya teman, dia cerita sama saya. Dia kerja di maskapai penerbangan, tepatnya di Lion Air. Dia cerita sama saya waktu itu, dan itu dia masukin di tulisan di majalah Lion Air, Lion Mag namanya, Lion Magazine gitu ya. Dia masukin di situ. Waktu itu dia cerita seperti ini. Dia ketemu sama seorang anak yang kebetulan anak baru lulus SMA. Dia udah lulus S1, mau ngambil S2, mau ngambil kuliah di London, di Inggris. Nah waktu kuliah, waktu itu dia nanya, katanya, dia Chinese juga, dia Chinese. Habis itu dia nanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kalau kamu? Saya dari Korea Selatan, South Korea katanya gitu. Oh gitu. Terus anak tadi cewek yang orang Korea Selatan ini nanya sama dia. Saya mau nanya katanya, 20 tahun lagi Indonesia tuh mau jadi negara seperti apa? Maksudnya bingung dia, kok kaget gitu. Karena dia nggak mau kehilangan muka, malu gitu kan ya. Laki-laki tadi, orang Indonesia tadi balik nanya, kalau Korea Selatan nanti akan jadi negara seperti apa 10 tahun lagi? Ini tahun 99 loh. Berarti dia ngomong 2009, ya, tahun kemarin. Habis itu anak perempuan tadi bilang, oh pemerintah kami sudah mencanangkan 10 tahun lagi negara kami akan jadi negara nomor 1 di dunia. Gitu. Omongan singkat ya, seorang anak bangsa Korea Selatan cewek baru lulus SMA mau ngambil S2, ketemu di London. Anak Indonesia lulus S1 mau ngambil S2, ketemu ditanya Indonesia mau jadi seperti apa, dia bingung jawabnya. Kami aja baru reformasi. Di Korea Selatan ditanya, tanya balik, dia langsung jawab akan jadi negara nomor 1 di dunia. Udah selesai, dia cuek aja. Nah teman saya ini lanjutin ceritanya, waktu dia nulis di buku itu, terus tahun 2009 saya sudah selesai lulus kuliah, saya sudah bekerja mantap di sebuah maskapai penerbangan salah satu yang ya besar juga di Indonesia. Saya nggak ingat lagi di mana anak-anak yang Korea Selatan tadi, tapi dia kaget. Ternyata Korea Selatan itu sekarang itu Korea Selatan dulu Korea Selatan itu urutan kurang lebih 100 berapa gitu loh dari di dunia ini. Nggak banyak yang kenal. Tahun 99 Korea Selatan itu terkenal dengan elektroniknya, ada namanya Gold Star. Anda pernah nggak dengar TV Gold Star? Tahu ya? Sekarang namanya LG. Berubah nama. Sekarang namanya LG Gold Star. Terus habis itu Korea Selatan tadi, Anda tahu nggak? Tahun 1999 Korea Selatan itu tidak lebih baik daripada Indonesia. Baik korupsinya, baik macam-macamnya. Tapi mereka sudah mencanangkan, mereka siap jika ada yang nggak beres, seorang pejabat itu siap untuk mundur, siap untuk dihukum. Semuanya akan melakukan komitmen seperti itu. Nah yang lucu adalah masyarakatnya juga, uniknya masyarakatnya juga siap untuk membantu negara untuk memenuhi visinya, cita-citanya. Kebutuhan negara tersebut dan keinginannya untuk jadi nomor 1 itu dipenuhi oleh masyarakatnya. Masyarakatnya rela membeli barang semua merek dari Korea Selatan itu dengan kualitas yang lebih rendah daripada Jepang dan Eropa, tapi dengan harga yang lebih tinggi daripada Jepang dan Eropa. Mereka mau. Yang penting tujuan untuk jadi nomor 1 pada tahun 2010 itu tercapai. Dan mereka berpikir kalau kami mau melakukan itu, pemerintah juga komitmen. Kalau rakyat mau beli seperti itu, pertumbuhan ekonomi dan industri kita meningkat, maka kami juga sebagai pemerintah akan melakukan kebijakan yang sama, yaitu akan memberikan hal yang sebaliknya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komitmen sama-sama, omongan aja nih, gentleman agreement. Jangan tuh panderan jagau sama jagau. Aku setia lanikam, modelnya kayak gitu aja. Karena dia tertulis di atas kertas, tapi kami berjanji akan melakukan seperti itu. Saya berjanji akan sukses, itu aja. Nah habis itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tahun 2009 kemarin, Korea Selatan, 2009 loh ya, Korea Selatan itu tepat berada di urutan bukan nomor 1, tapi urutan 26 di dunia. Tapi untuk industri elektronik, mobil dan lain sebagainya, dia termasuk 2 besar di dunia. Anda mau tahu merek-merek Korea Selatan? Samsung, LG, Kia, Hyundai.
Masih banyak lagi merek-merek lain yang tidak bisa dianggap remeh oleh dunia saat ini. Itu adalah yang namanya visi. Hari ini sama, Anda datang ke ruangan ini. Sekarang kita datang ke ruangan ini. Anda bicara sama teman-teman, atau nih saya ngomong di sini, leader-leader tadi ngomong di sini. Anda ketemu sama mereka bilang, itu kan merubah negara, Pak. Merubah negara, men. Perlu 10 tahun. Mungkin 10 tahun lagi jadi seperti apa mereka? Saya nggak bisa bayangkan pada saat mereka sudah segede itu. Dulu aja masih nggak ada apa-apanya, bisa gede seperti ini 10 tahun lagi. Pikirkan sendiri. Bisa jadi mereka akan tembus urutan mereka nomor 1 di dunia untuk negara, bukan hanya sekedar industri. Saya mau ngomong sedikit sama teman-teman. Itu merubah negara. Nah sekarang kalau hanya merubah hidup Anda, apa susahnya? Anda cuma berjanji sama diri Anda, sama keluarga Anda, sama istri mungkin, atau sama suami, sama anak, sama orang tua. Anda minta doa dan Anda janji sama mereka, saya akan rubah hidup saya dalam 10 tahun ke depan. Dulunya tidak dianggap apa-apa, saya akan rubah. Dulunya hari ini hanya penghasilan 1 jutaan pas. Nanti 1 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian kita akan punya penghasilan 10 juta setiap hari. Itu bisa sekali, berarti 300 juta aja dalam 1 bulan. Itu mungkin sekali. Karena 1 juta sehari itu aja saya udah ngalami gitu loh, dari bisnis ini. Ya bu pinjim-pinjim aja lah gitu, pernah gitu kan. Artinya, nah sekarang artinya kalau Anda hanya punya komitmen, kalau Anda bilang di bisnis ini saya pengen sukses di bisnis ini dan punya penghasilan seperti itu, saya pengen bisa sekolahkan orang-orang yang tidak mampu, ya Anda pengen ngangkat anak yatim dan lain sebagainya. Keinginan Anda hanyalah keinginan kecil, bukan merubah bangsa. Merubah bangsa itu nggak gampang. Merubah bangsa itu harus merubah tukang beca jadi orang yang punya mampu, merubah orang yang tidak punya pekerjaan. Anda hanya merubah diri Anda, komitmen diri Anda, dan bisa memberikan dampak kepada orang di sekitar Anda dan orang-orang yang percaya dengan Anda. Itu saja. Anda janji 10 tahun lagi. Saya percaya Bapak Ibu, saya tidak berani taruhan, tapi saya percaya itu pasti akan terjadi jika Anda mau melakukannya, dan itu adalah cetak biru. Seorang yang hidup ini harus punya rencana. Kalau kita tidak punya rencana, itu berarti sama saja kita gagal. Merencanakan sama saja berarti kita merencanakan untuk hidup gagal. Kalau kita tidak berani punya rencana, berarti kita sama saja hidup tanpa rencana, dan hidup tanpa rencana sama saja kita merencanakan untuk tidak pernah hidup sukses, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kalau Anda misalkan berpikir dan Anda yakin nih Anda bersama bisnis ini, lalu Anda mau berubah hidup Anda dalam waktu 10 tahun ke depan, Anda tidak perlu jadi Korea Selatan, jadi negara nomor 1 di dunia, tapi Anda ingin merubah kehidupan keluarga Anda yang selama ini takdir sosialnya biasa-biasa saja. Kalau Anda mau berubah seperti itu pasti bisa terjadi kalau Anda mau mempercayainya. 10 tahun lagi. Sekarang bisa nggak lebih cepat? Pasti bisa. 2-3 tahun juga bisa. Saya mau cerita sedikit sama teman-teman. Saya join di bisnis ini tahun 2004. Bulan Agustus 2004 saya aktif. Ingat banget saya, Agustus 2004 saya aktif. Oktober 2007, 3 tahun kemudian saya dapat reward mobil dari bisnis ini. Pak Anton luar biasa juga. Beliau join tahun 2003, akhir 2006 beliau juga dapat. Banyak leader-leader, orang-orang sudah membuktikan. Itu reward cuma bukti, piala aja gitu. Kalaupun belum dapat reward, Anda sudah bisa melihat peningkatan hidup Anda. Dulu, misalkan naik ke panggung, ngomong mencapai mic aja bergetar, mic-nya bergetar, gitu kan? Semuanya bergetar gitu. Bingung kalau ngomong bisa bergetar, gitu kan? Saking gugupnya gitu kan. Tapi hari ini sudah mulai berubah. Dulu tidak pernah pakaian yang namanya pakai blazer yang formal gitu datang ke pertemuan, tidak pede. Sekarang pede. Dulu kalau lihat orang natap orang takutan, ya kita bedakan Bapak Ibu, natap orang dengan natap bisnis itu beda, gitu kan ya? Bukan berarti lo sekarang berani tatap-tatapan, tidak. Dulu tidak berani merencanakan masa depan, sekarang sudah berani. Dulu tidak pernah punya impian atau cita-cita yang berani diwujudkan, cuma cita-cita setinggi langit. Tapi karena sekarang sudah mulai lebih rasional, loh, cita-citanya setinggi kolong langit, ya kolong-kolong langit-langit gini. Jadi nggak berani tinggi-tinggi gitu. Nah kita mulai sekarang coba kita tembus. Percaya deh Bapak Ibu, bisnis ini bisa mengantarkan itu. Karena apa? Karena ini perusahaan luar biasa. Saya sudah banyak melihat bisnis network marketing, banyak melihat dan mendengar, tapi mengalami network marketing Yatiansi ini, melihat dan mendengar bisnis yang sejenis network marketing yang katanya hebat-hebat di luaran pada KO, Bapak Ibu sekalian. Tapi bisnis ini apapun yang terjadi dia tetap jalan. Ini luar biasa, tidak mati. Kenapa? Karena perusahaannya benar. Distributornya boleh mati, tapi perusahaannya tidak akan pernah mati. Itu hebatnya bisnis ini. Dan inilah yang bisa membuat Anda, nanti Anda percaya tidak? Saya seringkali menghayal, hari ini anak saya baru 1 tahun 7 bulan, 3 bulan lagi, pokoknya anak saya umur 2 tahun, bulan Mei 2 tahun, istri saya melahirkan lagi, jadi 2 tahun, saya bakal punya anak yang kedua.
Saya kadang-kadang sudah ketawa, kata saya 17 tahun lagi kalau Tiansi ini masih tetap akan ada dan lain sebagainya, saya sudah bisa meramal masa depan putra-putri saya dibandingkan kalau saya tidak jalankan bisnis ini. Anda bisa ramal nggak? Anda belum punya anak hari ini, belum punya suami juga, belum punya istri. Anda bisa bayangkan nggak? 20 tahun lagi Anda jalankan aja komitmen di bisnis ini. Anggap deh, parah banget, 2 tahun sekali naik peringkat, jadi bintang 3 ke bintang 4 2 tahun. 4 ke 5 2 tahun, berarti ini 2011 ke 2013 naik jadi bintang 4, 2015 bintang 5, 2017 bintang 6, 2019 7, 2021 bintang 8, 2023 bronze lion, ya kan? 2025 silver, 2027 gold, 2027 berarti kurang lebih berapa tahun? 6 tahun. Oh, masa sih sekarang 2011 ke 2027? Hah? 12. Berapa? 20 tahun sih? 16. Hah? 16 tahun Anda bisa jadi seorang God Lion. Misalkan ini apes benar ya 16 tahun, sekarang kawin kan sudah? Belum loh. Lalu Anda misalkan anggap kawinnya bareng sekarang nih, keluar anak 16 tahun kemudian Anda jadi God Lion. Iya kan kita menghayal ya kalau kawin hari ini keluarkan anaknya ya kan lahir 2006 berarti 16 tahun kemudian Anda punya anak usianya 16 tahun, usia Anda bertambah tua 16 tahun dan Anda jadi God Lion. Kalau Anda jadi God Lion, asal Anda mau bertahan, saya sudah sering tanya sama God Lion, tapi ini panderan off the record, biasanya nanya, saya lihat bonus sharing internasional sama bonus jaringan itu sakit benar, bonus jaring, bonus internasional itu di atas 100 juta sakit benar. Nah sekarang nanti ini kan Tiansi masih kayak gini, 16 tahun kemudian kayak gimana sih ceritanya? Bisalah sudah menghayal kondisi anak biar sakit hari ini tawakan orang 16 tahun kemudian nyaman, toh masih sama-sama hidup juga kan? Kenapa tidak dikerjakan bisnis ini? Karena perusahaannya masih ada. Kalau yang lain mau pada, hari ini 100 juta bonusku, kayak gitu kan? Tiba-tiba besok minus 100 juta. Kenapa? Karena perusahaannya tutup. Kalau perusahaan kita masih ada, Pak, jalan terus. Bahkan nanti ini di kedepannya kita juga akan jual saham terbuka untuk para distributor. Jadi Anda juga punya saham di perusahaan kita. Jadi kira-kira ini gimana sih? Saya aja kalau 16 tahun lagi ya kan, saya menghayal 16 tahun lagi, aduh 2027 berarti anak ulun umurnya baru 19 tahun, itu belum kawin juga, udah bisa dihayal-hayal. Artinya masih bisa ketawa-ketawa, jangan-jangan ruko di sebarang situ pian yang lukari. Ruko itu seperti piala bergilir, Bapak Ibu, dia nanti bergilir-gilir pemiliknya. Siapa tahu nanti Anda akan jadi orang sukses berikutnya. Dan percayalah Bapak Ibu, buat orang yang percaya akan indahnya masa depan seperti bangsa Korea, mereka percaya, rakyatnya percaya bahwa negaranya akan berubah. Dan itu pekerjaannya tidak gampang. Sekarang masa Anda tidak percaya hidup Anda akan berubah? Kalau Anda sendiri tidak percaya dengan hidup Anda, siapa lagi yang harus percaya dengan Anda? Wajar kita tidak percaya dengan kondisi bangsa karena yang nyetir orang lain, karena yang mengendalikan orang lain. Tapi sekarang masa Anda tidak percaya dengan diri Anda, siapa lagi yang Anda bisa percaya kalau bukan Anda sendiri? Masa Tuhan menciptakan Anda sia-sia hanya sekedar menonton di muka bumi ini? Saya percaya Tuhan menciptakan Anda untuk sesuatu hal yang berguna dan itu pasti besar. Karena apa? Karena Anda sudah masuk ke ruangan ini bukan untuk hal-hal yang kecil, pasti untuk hal yang besar dan itu bermanfaat untuk orang banyak. Buat Anda yang percaya hal ini, tinggal Anda ambil keputusan, karena keputusan Anda disertai dengan komitmen dan tindakan yang tekun itu pasti akan membuahkan hasil. Apapun yang terjadi, orang sukses itu adalah orang yang berani mewujudkan impiannya dengan komitmen. Artinya dia siap melalui proses apapun, suka dan duka dia akan lalui, karena yang paling penting sukses pasti menunggu. Sampai jumpa di Bijak Sukses. Bapak Ibu, keputusan yang Anda ambil pada